Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon for everyone. So today I'm going to record my presentation or my lecture for you because I couldn't attend a face-to-face interaction because I have another schedule that is really important. This week we are entered to week 7. And in this week, we are going to discuss one of the most important thing that is about learning aims and our learning goal. Jadi, selamat siang semua. Hari ini saya tidak bisa hadir secara live melalui Zoom, maka saya merekam terkait dengan materi perkuliahan kita untuk minggu ini. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke minggu ke-7 ya, dan insya Allah next week we will have a mid semester atau UTS ya, kita akan adakan ujian tengah semester. Wah, jadi langsung saja saya akan share materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Okay, this week we'll discuss about what is this? Indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris di konteks pembelajaran English for Kids. Oke, maaf sempat terpotong tadi. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang indikator pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini, dan yang kedua itu adalah tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat indikator pembelajaran anak usia dini, nah di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, indikator itu ya kita bisa sebutkan sebagai indikator pencapaian perkembangan anak. Adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau menilai perkembangan anak pada usia dini. Pada usia tertentu ya. Jadi kita mengatakan ini indikator pencapaian perkembangan karena ada perkembangan-perkembangan yang kita fokuskan. Misalnya 6 aspek perkembangan tadi ya, sekarang sudah 5 mungkin direvisi. Nah, aspek yang penting dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah terkait dengan perkembangan bahasa. Kemudian juga terkait dengan perkembangan kognitif. Nah, kognitif itu kita bisa bilang pemahamannya, kemudian kalau bahasa itu kita bisa bilang keterampilannya, skillnya, gitu ya. Nah, kemudian indikator pencapaian perkembangan anak merupakan kontinum rentan perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu menganut 0 sampai 6 tahun ya, tetapi kalau secara internasional PAUD itu terkategori dari 0 sampai 8 tahun, seperti itu. Indikator pencapaian perkembangan anak berfungsi untuk memantau perkembangan anak dan bukan untuk digunakan secara langsung baik sebagai bahan ajar maupun kegiatan pembelajaran. Indikator perkembangan pencapaian anak dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar ini kemudian dirumuskan berdasarkan dari kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti dari anak usia dini itu? Kita bisa lihat ada 4 aspek. Yang pertama itu spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, gitu ya. Jadi kognitif itu masuk di pengetahuan, dan untuk bahasa atau untuk pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau terkait dengan perkembangan bahasa anak itu masuk di keterampilan, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat fungsi indikator. Fungsi indikator itu yang pertama pasti sebagai pedoman pengembangan bahan ajar. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian ada contoh di sini bisa kalian lihat kompetensi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun serta menghormati Tuhan dan sesama. Indikatornya 4 sampai 5 tahun, terbiasa ramah, menyapa guru atau teman sekelas dan sebagainya. Nah, ini untuk indikator spiritual sikap gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini lebih ke bawah,
Ini masuk ke indikator untuk keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan. Memahami itu bagian dari pengetahuan. Kemudian menunjukkan kemampuan bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu masuk pada aspek keterampilan. Mampu mendengarkan dan memahami ketika guru atau teman bernyanyi, bercerita, dan bersajak dalam bahasa Inggris misalnya. Bernyanyi, bercerita, bersajak. Model evaluasinya itu anak dengan unjuk kerja bisa kita lihat perkembangannya. Memahami animasi atau film sederhana dalam bahasa Inggris, misalnya menonton video animasi atau film, itu masuk dalam observasi. Kemudian kita lihat merancang indikator pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. Anak dapat menyebutkan angka dan alfabet, itu salah satu indikator yang bisa kalian rancangkan. Pertama, anak dapat menyebutkan numbers and alphabet. Kemudian anak mengenali benda yang dimulai dengan alfabet tertentu. Misalnya B for banana, T for table, C for cherry. Anak dapat menulis angka dan alfabet. Nah, ini sudah masuk aspek keterampilan, dan memang kalau untuk menulis angka dan alfabet, ya bagus kita kenalkan, tapi bukan berarti kita harus mahir di sini, atau anak harus mahir pada level di PAUD itu dia harus sudah mahir menulis segala itu, tidak ya, tapi kita kenalkan. Jadi kayak semacam pengenalan awal, praliterasi namanya ya. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Inggris, tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris adalah kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari. Lebih spesifik untuk setiap kemampuan, 4 skills dalam dan pertemuan. Misalnya kita mau ajarkan skill-skill tertentu dalam setiap pembelajaran. Misalnya hari ini kita mau fokus pada listening, kemudian next day kita mau fokus pada speaking. Kita bisa buat seperti itu per pertemuan. Nah, di sini ada satu aktivitas yang bisa kalian lakukan, yang harus kalian lakukan ya. Jadi ada link video yang akan saya berikan kepada kalian. Kemudian kalian dari link video ini kalian harus kira-kira menebak atau merencanakan atau merumuskan what is the indicator. Indikatornya apa ya dari video ini? Apa sih yang guru mau target ajarkan gitu. What is the purpose of this learning activity? Tujuannya apa sih? Setelah misalnya dia punya indikator anak harus begini, tujuannya apa, begitu kan? Jadi dua hal ini yang harus kalian buat sebagai salah satu tugas untuk minggu ini. Oke, thank you. If you have any question, kalau kalian punya pertanyaan terkait ini nanti kirim ke grup WA. Nanti di situ saya akan jawab pertanyaan itu, dan jangan lupa untuk mengupload tugasnya ini dalam saya kasih waktu sampai minggu depan ya, dan next week itu kita akan UTS. Nah, UTS-nya apa? Nanti saya akan infokan lagi di minggu depan. Oke, thank you so much for today. Absensinya akan saya lihat berdasarkan siapa yang mengumpul tugasnya. Tugasnya ini individu ya, jadi semua mengerjakan. Thank you. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.